Pasal ke-115. Manusia di dunia bukan pemilik segala sesuatu. Karena syahwatlah Allah membinasakan negeri-negeri yang jahat. Hendaklah menerima cukup satu perempuan. Cobalah dikatakan kepadaku oleh seorang manusia, dengan membawa apa dia datang ke dunia ini sehingga ia akan hidup dengan kemalasan. Maka sudah barang tentu ia dilahirkan dengan telanjang, tidak berdaya berbuat sesuatu. Dari itu ia bukanlah pemilik apa yang ia dapatkan, tetapi ia hanya sebagai penguasanya. Kemudian ia diharuskan mengajukan perhitungan di hari yang dahsyat itu. Dan dia harus takut sekali dari syahwat yang tercela, yang menjadikan seorang manusia itu mirip dengan binatang yang bisu itu. Karena musuh manusia itu adalah dari keluarganya sendiri, sehingga ia tidak mungkin pergi ke suatu tempat yang tidak didatangi oleh lawan itu. Dan alangkah banyaknya mereka yang binasa karena syahwat. Maka karena syahwatlah topan itu melanda sehingga dunia ini binasa di depan rahmatnya, dan tiada yang selamat kecuali Noah bersama 83 manusia saja. Karena syahwatlah Allah telah membinasakan 3 negeri yang jahat. Tiada yang selamat kecuali Lut bersama kedua anaknya. Karena syahwat juga cucu Benyamin hampir lenyap. Dan sungguh kukatakan kepadamu, jika kuhitung bagimu jumlah mereka yang telah binasa akibat syahwat, maka tiada cukup bagiku waktu 5 hari. Yakub bertanya, "Ya Tuhan, apakah arti syahwat itu?" Maka Yesus menjawab, "Syahwat itu adalah keinginan yang tidak dikekang. Apabila tidak dipimpin oleh akal, akan melampaui bataslah hati nurani dan perasaan-perasaan. Sehingga seorang manusia ini, karena tiada mengenal dirinya, ia mencintai apa yang harus dibencinya. Percayalah kepadaku, apabila seorang mencintai suatu benda, bukan karena Allah telah menganugerahkan benda itu kepadanya, maka dia itu adalah pezina. Karena ia telah menjadikan roh itu bersatu dengan makhluk, padahal dia harus tetap bersatu dengan Allah penciptanya. Dari itu, Allah telah mencela melalui Nabi Yesaya, "Sesungguhnya engkau telah berzina dengan banyak kekasih-kekasih, akan tetapi kembalilah engkau kepadaku, aku akan menerimamu." Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, andai kata di hati seorang itu tidak ada keinginan dari dalam, niscaya ia tidak akan terjerumus di luarnya. Karena sesungguhnya apabila ia menjebol suatu akar, akan matilah segera pokok itu. Maka dari itu, hendaklah seorang manusia itu merasa cukup menerima perempuan yang dikaruniakan kepadanya oleh Allah penciptanya, dan hendaknya ia lupakan semua perempuan yang lain. Andreas bertanya, bagaimanakah seorang bisa melupakan perempuan-perempuan apabila ia hidup di sebuah negeri di mana terdapat banyak dari mereka itu di sana? Yesus menjawab, "Ya Andreas, sebenarnya bertempat tinggal di sebuah negeri itu membahayakan karena sebuah kota itu seperti spons yang menyerap segala dosa." Pasal ke-116. Seorang yang hidup di sebuah kota itu harus menjadi laksana seorang prajurit, mengekang kendali mata. Kisah Nabi Elia dengan seorang buta. Seorang manusia yang hidup di sebuah kota itu harus menjadi laksana seorang prajurit yang di sekitarnya ada musuh-musuh yang mengepung tubuhnya. Ia membela diri dari tiap serangan dan senantiasa mengkhawatirkan pengkhianatan-pengkhianatan penduduk kota itu. Kukatakan demikianlah ia wajib menahan setiap serangan dari luar berupa dosa, dan ia harus waspada terhadap perasaan yang ada padanya, karena ia mempunyai kegandrungan yang besar kepada segala kekotoran. Akan tetapi bagaimana ia dapat menjaga dirinya apabila ia tidak dapat mengekang kendali mata yang merupakan pangkal segala kejahatan badaniah? Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, bahwa seorang yang badannya tidak mempunyai kedua mata akan selamat dari siksaan, kecuali apa yang terjadi sampai tingkat ketiga. Tetapi seorang yang mempunyai kedua mata
akan bisa tertimpa hukuman sampai tingkat ketujuh. Pernah terjadi di zaman Nabi Elia bahwa Elia telah melihat seorang buta berkelakuan baik sedang menangis. Maka ditanyalah dia oleh Elia, "Mengapakah engkau menangis, wahai saudara?" Si buta menjawab, "Aku menangis karena aku tidak dapat melihat Nabi Elia, kudus Allah itu." Maka ditegurlah ia oleh Elia. Katanya, "Hentikanlah tangismu, wahai lelaki, karena engkau dengan tangisanmu itu melakukan suatu dosa." Si buta menanyakan, "Wahai, katakanlah kepadaku, apakah melihat seorang nabi Allah yang membangkitkan orang mati dan menurunkan api dari langit itu suatu dosa?" Elia menjawab, "Engkau tidak bertutur benar, karena Elia tidak bisa membawa sesuatu dari yang engkau katakan sama sekali, karena dia adalah seorang seperti engkau. Bahkan seluruh penduduk bumi ini tidak dapat menciptakan seekor lalat pun." Si buta itu menjawab, "Engkau mengatakan demikian, wahai lelaki, karena barangkali engkau telah pernah ditegur oleh Elia atas sebagian dari dosa-dosamu, dari itu engkau membencinya." Elia menjawab, "Semoga engkau telah bertutur benar, karena apabila aku membenci Elia, wahai saudara, niscaya aku akan bertambah kasih kepada Allah, dan tiap aku bertambah benci kepada Elia, aku akan bertambah kasih kepada Allah." Kemudian marahlah si buta itu dengan sangatnya, katanya, "Demi Allah, engkau adalah seorang durjana. Dapatkah seorang mencintai Allah tetapi membenci Nabi Allah? Pergilah dari sini, karena aku tidak sudi mendengarkan omonganmu lagi." Elia menjawab, "Wahai saudara, sesungguhnya engkau kini telah melihat dengan fikiranmu besarnya bahaya penglihatan padam itu, karena engkau menginginkan celik untuk melihat Elia, sedang engkau membenci Elia dengan jiwamu." Si buta menjawab, "Wahai lelaki, enyahlah, karena engkau ini adalah setan yang menghendaki supaya aku berbuat dosa kepada kudus Allah." Kemudian Elia menarik nafas, lalu ia bertutur dengan air mata yang berlinang, "Sesungguhnya engkau telah bertutur benar, wahai saudara, karena tubuhku yang engkau ingin melihatnya itu memisahkan aku daripada Allah." Si buta menjawab, "Sungguh aku tidak ingin melihatmu. Bahkan andai kata aku mempunyai kedua mata pun, akan aku pejamkan keduanya agar tidak melihatmu." Ketika itu Elia mengatakan, "Ketahuilah wahai saudara, bahwa sebenarnya aku ini adalah Elia." Si buta itu menjawab, "Sungguh engkau tidak berkata benar." Di waktu itu murid-murid Elia mengatakan, "Wahai saudara, sungguh dia ini adalah Nabi Allah Elia sendiri." Maka si buta itu menyambut, "Jika ia betul Nabi Elia, maka hendaknya ia terangkan dari turunan siapakah aku ini dan bagaimana sampai aku menjadi buta."